ya. Oke, selanjutnya untuk dari sisi utility-nya sudah, saya akan jelaskan, saya akan lempar ke Bro Putra untuk sisi art-nya. Bro Putra akan menjelaskan sisi art dan juga kategori-kategori daripada Ottich NFT. Ya, saya sudah kenal Bro Putra sudah cukup lama, ya, sudah kurang lebih sekitar 5 tahunan. Dan Bro Putra ini merupakan sahabat saya juga, teman ngobrol, ya, dan saya selalu bilang ke orang-orang ketika saya introduce Bro Putra merupakan the miracle of Singkawang. Ya, jadi merantau dari Singkawang, tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu, merantau seorang diri dari Singkawang ke Jakarta. Di mana Singkawang itu merupakan kota kecil, karena kebetulan papa saya juga asalnya dari sana, ya, dari Singkawang, tapi kebetulan saya sudah lahir di Jakarta. Ya, memang itu kota sangat kecil, merantau ke Jakarta seorang diri, dan bisa kalau orang-orang desa tuh ngomongnya ini jadi nih orang, ya, jadi orangnya. Ya, jadi Bro Putra mendirikan LandX, ya. LandX itu currently the largest equity crowdfunding platform, ya, dan menominasi market equity crowdfunding 68%, ya. Dan yang bisa melakukan ini tidak semua orang, ini hanya orang-orang spesial yang bisa melakukan hal ini, mendominasi sebuah industri, ya. Nah, tanpa berlama-lama, ya, mungkin saya jelaskan sedikit. LandX itu juga baru tadi siang, ya, launch listing, ya, satu project namanya Okinawa Sushi, ya, itu listing di LandX dan sold out dalam waktu kurang dari 1 jam, ya, dan setiap kali listing pasti selalu seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, saya langsung saja lempar ke Bro Putra untuk menjelaskan lebih lanjut, ya. Silakan Bro Putra. Yes, thank you Bro Denny. Kebiasaannya Bro Denny adalah setiap memperkenalkan saya selalu mengatakan the miracle of Singkawang gitu, ya. Nah, thank you teman-teman sudah hadir malam ini. Ada 981 participants, ya. Nah, mungkin sebelum saya mulai, kita saksikan dulu video Ottich bersama. Saya kembalikan ke tim Finvox. Always feels great to be part of the game. Actually, we're about to change it. Our own non-fungible token, Finvox NFTs. One to infinity. We have created world's first ever comic NFT project engaged with $1 billion startup ecosystem. consisting of 508 collectible NFTs, originally crafted by us. Not just each token are unique, we took them even further. Each of the series consists of 6 NFTs. When combined, they create one bigger cohesive narrative, as perceived by the 8 original and diverse characters. There are 4 kinds of 1 to infinity token. We have the common, rare, super rare, to mystic categories. Here's the fun part. You will mint without any hint of your ownership. Your membership type will be generated randomly, gacha style. Now, welcome, the big boys. The final category that's only accessible with the purchase of a series as a whole, plus 1 rare NFT. We are building a utility-based NFT project. Not only the art belongs to you, Ottich offers so much more. First, you will have your special spot secure in the most happening place in Jakarta, launched in the first quarter of 2023, right by White Sand Beach at Big Dua. Second, you will get an access to meet and greet with experts and role models in the industry, exclusive in the Ottich annual conference. You can get an opportunity to pitch your business to various investors. Better yet, you will have an option to lease your NFT for up to $10,000 payout in 2025 to 2026. And it doesn't stop there. As an Ottich holder, you have access to private investment opportunity from seed round to pre-IPO. Can it get any better than this? I highly doubt so. We dedicated our time and energy building this whole experience. Planning, innovating the perfect value for the people. You. We'll see you in 1 to Infinity Club. Oke,
Oke, itu dia video dari Outage. Dan teman-teman tadi Bro Denny sudah menjelaskan ya mengenai utilities-nya yang keren banget. Ada 4. Ya, pertama ada private access to Beach Club, ada Outage Conference, dan private investment access dan list. Nah, nanti teman-teman untuk menggunakan semua utilities ini, kita akan mendevelop satu app, ya Outage app, di mana kalau misal kita pengen ke Beach Club, kita pengen masuk ke conference, kita mau list option tadi, itu semuanya bisa melewati satu app ini, ya untuk bisa registrasi, book, dan lain-lain. Dan sampai list option juga bisa di dalam aplikasi itu. So, itu masih on development, di mana kita mengejar Q4 itu semuanya sudah selesai, begitu ya. Nah, mengenai Beach Club, sebenarnya ini bukan kita baru bangun saat ini, ya, tapi memang sudah perencanaan setahun terakhir. Karena dari pemilihan lokasi, ngobrol sama developernya, dari sisi desain, itu sudah setahun terakhir sebenarnya. Tapi pas kita launch NFT ini, kita pikir kita pengen combine ya dengan Beach Club ini. So, all the Outage holder itu bisa join bersama di sana, kita bisa kumpul bersama di sana. Nah, kalau teman-teman sudah familiar dengan NFT, ada digital assetnya, gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah transaksi NFT juga di secondary market seperti OpenSea, nanti kita Outage juga akan ada di OpenSea ya untuk transaksi secondary market. Nah, idenya adalah kenapa kita membuat jadi komik NFT ya, karena kalau misalnya teman-teman sudah pernah transaksi di NFT apapun itu, biasanya ketika total NFT itu ada 5 ribuan, ada 8 ribuan yang sifatnya karakter dengan varian ribuan, begitu kan? Kita tidak mungkin mengikuti dari 1 sampai semuanya, sampai keseluruhan gitu ya. Karena hanya yang berbeda adalah mungkin topinya, mungkin kacamatanya, bajunya, dan sebagainya. Nah, kita berpikir bagaimana caranya membuat satu NFT project ini yang ada story-nya, ada storyline yang bisa kita ikuti, ya dari awal sampai akhir. So, kita buat satu Outage universe, ada 8 karakter di sana, dan 8 karakter ini punya background story masing-masing, ya, dan mereka juga beda-beda pekerjaannya, gitu ya, dan dari awal bagaimana cara mereka memulai, sampai akhirnya mereka berhasil. Nah, seperti karakter pada umumnya, kita nonton apapun itu, ya film apapun, karakter apapun, itu pasti ada anti-hero-nya, ada villain-nya. Nah, kita juga buat dengan konsep yang sama. Nah, teman-teman lihat di sini ada 8 karakter. Salah satunya misalnya teman-teman lihat Cameron ya, dia ini adalah crypto millionaire. Ya, nanti diceritakan dari awal bagaimana caranya dia jadi crypto millionaire. Terus ada Gwen, dia adalah internet superstar. Ada Tyson, dia real estate developer, lahir dari tempat kumuh, akhirnya bisa membangun kota dia menjadi salah satu project properti yang sangat berhasil. Ya, ada Warren, dari namanya mungkin teman-teman sudah tahu, dia adalah stock investors. Jadi dari kecil, dia sudah sangat suka dengan numbers, suka berinvestasi di pasar modal. Nah, ada Drexel. Nah, Drexel ini ambitious market maker. Jadi dia market maker, dia abu-abu gitu ya. Kita sebutnya anti-hero di sini. Ya, kadang dia benar, kadang dia bisa salah gitu. Nah, ada Max Travis, dia adalah venture capitalist. Ada Peter, dia adalah unicorn breeder, dia membangun sebuah startup, ya, jadi dia startup founder di sini. Dia membangun satu fintech di sini, gitu ya. Dan ada Dimitri. Dimitri ini satu karakter villain-nya, ya, di mana dia di sini menjadi scammer, gitu. Dia menjadi villain di Outage Universe. Nah, ini adalah 8 karakter di Outage, dan setiap karakter ini memiliki 3 series, ya, di mana 3 series ini per satu seriesnya ada 6 story. Nah, 6 story inilah per satu story itu adalah satu NFT, ya. Jadi basically semua story yang ada di dalam Outage ini bisa dimiliki oleh kita semua sebagai Outage holder. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah boleh coba next, saya coba ceritakan satu storyline-nya teman-teman ya dari karakter Dimitri. Nah, ini satu contoh dari background-nya si Dimitri. Jadi setiap karakter punya siri seperti ini. Jadi ceritanya si Dimitri adalah dia ini lahir dari sebuah tempat yang dingin, kejam gitu ya di Moskow, background-nya begitu. Dan ayahnya ini seorang penjudi yang sangat berat ya. Jadi dia pemain poker, dan sejak kecil si Dimitri selalu mainin papanya. Nah, setelah itu si Dimitri yang remaja, dia mulai belajar mengenai psikologi manusia.
Karena ketika dia melihat orang-orang itu, ketika dia senang menang, itu bisa jadi sangat serakah gitu ya. Atau ketika dia lagi kalah di meja poker, itu dia bisa kehilangan akal sehat. Nah, ketika tumbuh dewasa, remaja gitu ya, dia mulai menjadi bandar, ya bukan pemain poker, dia jadi bandarnya. Dia dapat 3% dari total uang beredar di sana, dan setelah itu dari local game yang kecil, Dimitri semakin terkenal ya. Bahkan ada beberapa selebriti pengusaha ternama itu ikut bermain di tempatnya si Dimitri ini. Ya, jadi ini sedikit contoh satu series yang pertama dari si Dimitri. Dan ada 2 series lainnya. Ya, jadi ada 3 series setiap karakter. Next. Nah, kita itu di Outage itu ada 6 kategori. Ya, ada 6 kategori. Nah, saya akan jelaskan 4 kategori yang pertama. Ada common, rare, super rare, dan mystic. Nah, untuk common ini ada 432 tokens, ya. Untuk rare ada 48, super rare ada 24, dan mystic ada 4. Nah, cara dapatnya gimana? Ya, seperti yang teman-teman tahu, kalau sudah familiar dengan NFT, ini cara mendapat antara 4 ini, sifatnya itu adalah gacha style. Ya, jadi teman-teman nanti minting, ya, banyak yang sudah bertanya mengenai minting price-nya gimana, dan lain-lain ya, cara mintingnya gimana. Teman-teman tunggu dulu ya, sabar ya, nanti akan dijelaskan di akhir. Nah, jadi ketika teman-teman minting, kalian akan mendapatkan antara 4 ini. Common, rare, super rare, dan mystic. Nah, 4-4-nya ini sama-sama memiliki akses ya ke Outage Sky Launch di Beach Club Peak 2, dan juga dapat akses ke Outage Annual Conference ya selama 3 tahun ke depan, juga investment access ya dari seed round to pre-IPO, dan list option di up to $10,000 ya di tahun 2025 dan 2026. Jadi 4-4 ini mendapatkan akses itu. Nah, terus apa Hustlers dan Big Boys ya? Hustlers dan Big Boys ini apa? Apa yang membedakan yang lain? Cara dapetinnya gimana gitu ya? Nah, untuk Hustlers, jadi kalau misal teman-teman nanti ketika gacha, kalian beli NFT Outage, kalian minting NFT Outage, kalian mendapatkan common. Ya sudah, gitu ya. Teman-teman dapat 1 common. Tapi kalau teman-teman dapat yang rare, super rare, atau mystic, kalian akan mendapatkan gratis NFT yang Hustlers. Dimana kalian akan mendapatkan NFT yang Hustlers ini, kalian bisa unlock ini di Q4 2022 secara gratis. Ya, jadi kita tidak akan launch NFT baru yang Hustlers Big Boys ini, bukan. Tapi memang teman-teman yang dapat rare sama mystic itu bisa minting secara gratis ya untuk yang Hustlers ini, teman-teman, di Q4 sekali lagi. So, sekali lagi kalau dapat rare, super rare, atau mystic, dapat Hustlers gratis. Ya, di mana ini bisa ke Beach Club itu valid for 2 persons, kita bisa ngajak 1 orang lagi gitu ya untuk datang. Dan yang keren adalah walaupun memang di sini tidak mendapatkan list option, ya up to $10,000 memang tidak dapat, karena yang dapat itu kan hanya common sama mystic. Ini kan sifatnya free gitu ya. Nah, tapi teman-teman akan mendapatkan free mint for upcoming NFT project itu dari Finvoke Launchpad. Jadi kalau misalnya ada project ke depan, teman-teman bisa dapat gratis ya project yang ke depan dari yang Hustlers ini. Nah, bagaimana dengan yang Big Boys? Nah, kalau Big Boys, teman-teman mengumpulkan 1 whole series yang ada 6 story dengan contoh yang tadi yang Dimitri ya. Jadi 1 series yang berkelanjutan, 1 series ada 6 NFT ya yang nyambung begitu, 1 storyline. Teman-teman punya itu, mungkin kalian kumpulin di secondary market dan sebagainya. Kalau sudah punya 1 series plus 1 NFT yang rare atau super rare atau mystic, kalian kan bisa unlock for free yang Big Boys ini ya, bisa dapat free yang Big Boys ini di Q4 2022. Jadi sama ya, launch antara Hustlers dan Big Boys itu sama-sama di Q4 2022. Dan ini sama seperti Hustlers juga, tidak ada list option. Nah, tapi ini ada keunggulan tersendiri ya. Jadi nanti di Outage Sky Launch-nya itu ada VIP launch yang hanya bisa diakses oleh Big Boys ini. Terus di sini ada lifestyle investment. Apa itu lifestyle investment? Ya, jadi sebagai contoh project Beach Club ini sebenarnya sudah ini sudah plan dari setahunan terakhir ya, tapi akhirnya akan open di akhir tahun ini, paling lambat di Q1 tahun 2023. Nah, jadi kalau misalnya ada project yang sifatnya lifestyle, kita akan mengajak teman-teman yang memiliki NFT Big Boys itu untuk ikutan ya. Mau ikutan boleh, kalau tidak juga is okay gitu ya. Jadi punya opportunity untuk join di another project yang sifatnya lifestyle. Dan juga sama dengan Hustlers akan mendapatkan free mint ya for upcoming NFT project. Ya, jadi ini ada 6 kategori. Sekali lagi, kalau teman-teman dapat yang common, well, tetap mendapatkan
list option up to 10,000 US dollar. Ini yang tidak ada NFT manapun yang seperti ini. Ya, kita mikirin bagaimana caranya NFT ini tidak ada winternya, tadi seperti yang Bro Bong cerita, ya, karena bisa di list, karena ada utilities-nya, ada real life utilities yang bisa kita terapkan. Nah, bagaimana cara lain ya untuk mendapatkan hustlers dan big boys selain dari gacha deal di sini? Ya, saya akan kembalikan ke Bro Bong untuk menjelaskannya lebih jauh. Silakan, Bro Bong. Ya, thank you, Putra ya. Jadi mungkin kita akan langsung ke next slide. Nah, mungkin ada teman-teman yang merupakan newbie ya di NFT, jadi ya mungkin 50% sudah paham familiar dengan NFT, tapi masih ada yang masih kurang lebih belum familiar dengan banyak istilah NFT. Jadi kalau teman-teman datang ke satu restoran Jepang yang menyajikan konsep omakase, ya omakase itu ketika teman-teman makan dan teman-teman bayar ya misalnya 3 juta rupiah per person, kemudian teman-teman nanti akan langsung dimasakin langsung ya sushi fresh dari kokinya, dari chefnya, dan kita tuh tidak punya expectation akan di refill apa. Jadi menunya itu suka-suka dari si chefnya, dan itu yang menarik dari omakase ya, Japanese restaurant fine dining. Nah, konsep dari NFT itu kurang lebih sama seperti kita datang ke restoran omakase tadi. Jadi yang pertama ada whitelist. Ini adalah istilah di mana ketika kita reservation restoran tersebut ya, kita telepon itu whitelist. Ini tahap pertama. Kemudian tahap minting, yaitu tahap order ya, ketika kita bayar, oke, saya ingin makan untuk 2 person ya sama couple kita. Lalu tahap ketiga adalah tahap refill, ketika chef tersebut itu menyajikan surprise ya, surprises menu ya, karena kita punya zero expectation, menunya beda-beda. Kita datang hari ini sama datang besok itu beda-beda. Nah, kalau misalkan dalam sudut pandang IPO, next, ini juga mirip kalau teman-teman orang finance ya atau investor, ketika teman-teman mau invest di sebuah perusahaan yang IPO, teman-teman akan book building dulu, ini adalah whitelist, atau participate di IPO, ya electronic IPO itu adalah minting, dan kemudian reveal adalah ketika hari pertama perdagangan dibuka, ya kita lihat harganya berapa, itu reveal, ya. Nah, ini adalah gambaran atau istilah-istilah tahapan-tahapan yang teman-teman harus lewatin ketika teman-teman ingin jadi bagian dari One to Infinity Club, yaitu whitelist, minting, and reveal. Ya, nanti roadmap-nya, tanggal-tanggalnya akan dijelaskan oleh Mendy ya, founder dari Finvoke. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa comparison. Mungkin teman-teman boleh di next. Berikut adalah beberapa comparison real life community membership yang memang ternyata community membership ini ada banyak ya. Jadi bukan cuma tadi VFriends, kemudian Flyfish Club. Tapi kalau di Indonesia sendiri, ya misalkan seperti Ferrari Club, ya joining fee 30 juta per tahun. Kalau renew gitu, memperpanjang itu mungkin 20-25 juta per tahun. Dan ngapain aja sih ya Ferrari Club ya, kalau teman-teman punya Ferrari ya itu bisa dikatakan NFT-nya, terus teman-teman kumpul dengan sesama Ferrari owner ya, lebih ke networking, kemudian gathering, tukar informasi. Kemudian kalau teman-teman yang suka golf, mungkin ada golf club, biasanya ini membership-nya lifetime. Ya, lifetime ini dari 100 juta sampai 1 miliar. Misalkan di Pondok Indah itu ada yang sampai up to 1 billion ya rupiah. Itu lifetime ya. Dan pada saat tanggal 3 Maret yang lalu ya, kita kasih open teman-teman dari member Circle X. Ini adalah komunitas yang saya punya dari 2018, komunitas yang kita udah buat sampai 10 batch ya, itu membership-nya adalah 150 juta. Jadi kalau teman-teman bingung kenapa kok tanggal 3 Maret ya kita baru buka secara private, itu sudah langsung ada 358 whitelist yang submit ya. Dan kenapa? Karena mereka memang adalah member yang memang sudah pernah ikut kita dan mereka membayar 150 juta ya. Nah, jadi ini adalah contoh real life community yang memang ada ya di Indonesia. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana dengan Outage Community Membership ya. Jadi kita akan ada pre-sale dan ada public sale ya. Untuk pre-sale sendiri itu kita akan start itu dari harga 3,5 Ethereum. Nah, harga Ethereum ini berubah-ubah ya. Sekarang harga Ethereum itu lagi murah. Ya, kenapa? Lagi terkoreksi. Jadi kurang lebih $8.800 ya. Ini plus minus ya, karena ini berubah terus. Ya, tapi di kuncinya adalah lewat Ethereum. Jadi 3,5 Ethereum untuk harga whitelist pre-sale. Ya, nanti tanggal 18 Maret kita akan ada rilis untuk yang public sale ya, di mana harganya itu akan naik menjadi 3,8 Ethereum atau plus minus 9.600.
Oke. Next lagi. Nah, berikut penjelasan lebih detail mengenai list option. Tadi Bro Dani sudah jelaskan secara sekilas. Jadi pada tahun 2005 dan 2026, teman-teman itu punya opsi. Yang namanya opsi boleh diambil, boleh enggak, gitu ya. Kalau teman-teman mau ambil opsinya, teman-teman bisa titipkan NFT-nya lewat Outage app, ya, dititipkan kepada Finfop, teman-teman akan mendapatkan return per tahunnya 2025 $5,000, 2026 $5,000, ya total $10,000, ya. NFT sendiri ya, tadi kalau harga Ethereum lagi turun ya di bawah itu ya, cuma 8.800. Tapi bisa aja berubah ya, 3,5 Ethereum bisa aja berubah harganya karena harganya bergerak terus. Nah, tapi kemudian kalau teman-teman titipkan ke Finfop selama tahun 2025 dan 2006, teman-teman tidak bisa pakai utility-nya. Tapi kalau teman-teman memutuskan untuk saya tidak pakai opsinya dan saya tetap mau pakai utility-nya, ya nggak apa-apa, berarti tidak dapat return. Ya. Nah, list option ini itu hanya available di 2005 dan 2026. Jadi kalau di bawah itu tidak, lewat dari itu ya sudah tidak ada lagi. Ya. Dan nanti return-nya akan diberikan dalam bentuk Ethereum, jadi bukan dalam bentuk US dollar atau rupiah, ya. Oke, next. Nah sekarang kenapa harus apa istimewanya event hari ini, ya? Karena ini nggak seperti NFT yang pada umumnya di launch gitu ya, dengan misalkan dengan Discord atau mungkin dengan Twitter. Tapi kenapa kok Zoom kok kayaknya agak lumayan konvensional ya? Karena sekali lagi ini lebih ke untuk inner circle kita. Pertama kali kita punya ide ini ya, karena kita punya Biz Club ini udah kita plan itu kurang lebih setahun lebih. Kita bangun 8.000 meter persegi lebih dan 3 lantai. Jadi ketika kita mau bangun 2 lantai, kita pikir sekarang kayaknya lucu juga kalau kita punya komunitas sebagai rumah baru ya bagi member Circle X yang memang kita sudah close ya. Member Circle X kita sudah tutup, jadi kita nggak perpanjang lagi. Kenapa nggak kita buat lantai 3 khusus ya, nanti ada lift-nya dan teman-teman bisa ketemu karakter secara augmented reality nanti di sana. Karakter-karakter 8 tadi itu khusus untuk member Outage aja. Ya, bahkan nanti di Biz Club tersebut akan ada signage Outage. Jadi selain signage merek Biz Club itu ada signage Outage juga. Nah, akhirnya kita buat ya event ini ya. Dan di event ini teman-teman ini selain ada gacha deal, teman-teman juga bisa punya package deal ya. Teman-teman bisa lihat di layar ya, ada gacha deal, ada package deal. Tadi Bro Putra sudah jelaskan. Lewat gacha deal, teman-teman bisa dapat 2 new NFT ya, NFT Outage ya, yang bisa di-unlock pada Q4 2022 tahun ini ya, yaitu Hustler dan Big Boys. Nah, caranya bagaimana dengan gacha deal ya, yaitu ya teman-teman minting hoki-hokian secara random. Pada saat teman-teman minting, teman-teman bisa dapat common, bisa dapat rare, bisa dapat super rare, bisa dapat mystic. Kalau teman-teman dapat rare atau rare ke atas ya, teman-teman bisa unlock Q4 ya, Hustler NFT. Atau kalau teman-teman kumpulin satu complete story ya, 6 NFT plus 1 yang rare atau super rare atau mystic. Jadi betul-betul secara rajin gitu ya ngumpulin di secondary market ya, teman-teman bisa dapat big boys. Nah, untuk gacha deal ya, utility-nya itu melekat pada NFT-nya, teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman dapat feature-nya itu melekat pada NFT-nya. Jadi kalau misalkan NFT-nya itu misalkan teman jual, ya, misalkan teman-teman dapat NFT rare nih, dapat Outage rare. Kemudian sebelum Q4 teman-teman jual nih NFT-nya, ya orang yang beli itulah yang bisa unlock di Q4 ya 2022 ya. Tetapi kita punya package deal. Ya, package deal ini apa? Yaitu ada cara lain untuk bisa memastikan teman-teman dapat Hustler dan Big Boys. Yang pertama adalah, kalau teman-teman beli paket 3 NFT, teman-teman akan pasti dijamin dapat Hustler NFT. Jadi pasti, guaranteed. Ya, tapi di unlock-nya Q4 ya 2022. Nah, kemudian kalau teman-teman beli paket 7, ya, teman-teman pasti di-guaranteed dapat 1 Big Boys NFT ya dan 2 Hustler NFT. Nah, untuk package deal ini ya, feature ini itu melekat pada orangnya, bukan pada NFT-nya saja. Ya, jadi melekat pada orang, bukan hanya pada NFT-nya saja. Jadi kalau misalkan teman-teman beli paket Big Boys nih 7 gitu ya, teman-teman mau jual ya, itu nggak masalah. Kenapa? Karena melekat pada orangnya, karena ini package deal ya. Nah, kemudian ada lagi namanya combination. Combination itu apa? Jadi kalau misalkan teman-teman beli package deal ya, misalkan yang 3 NFT,
Kan bisa aja di 3 NFT tersebut itu ada 3-3-nya rare, bisa nggak? Bisa aja, karena kan gacha. Ya, kalau teman-teman 3-3-nya rare, berarti teman-teman bisa tukar dari gacha deal itu 3 hustler, dan karena teman-teman beli package deal dapat lagi 1 hustler. Ya, jadi gacha deal dan package deal itu bisa di combination. Ya, nah ini adalah, tapi sekali lagi ya, package deal ini kita akan close itu besok tanggal 8 Maret jam 6 sore gitu. Jadi kalau di luar daripada besok jam 6 sore tanggal 8 Maret ya cuman ada gacha deal aja, jadi tidak ada package deal. Dan ini bocoran ya. Jadi untuk Big Boys itu sekarang ini terakhir update ya, itu cuman ada 5 atau 6. Ya, jadi Big Boys ini akan jadi satu NFT yang punya nilai yang tinggi. Kenapa? Sangat rare, dan nanti ada tempat VIP khusus untuk Big Boys ya. Jadi teman-teman ya ibarat kata adalah punya konsep yang saya sebut sebagai silent luxury gitu ya. Oke, next. Nah, saya buat kesimpulan summary ya, why Otage gitu. Yang pertama, dari segi utility-nya kita merupakan world first comic NFT project ya. Jadi ada storyline-nya. Jadi nggak cuma sekedar utility aja, tapi ada collectible story-nya. Dan kita akan buat Otage ini menjadi long term project ya. Kenapa? Karena background saya adalah real estate, dan apapun yang saya bangun konsepnya itu adalah, saya seorang fundamentalis, jadi apapun yang saya bangun itu long term ya. Saya bangun 13 tahun dari private company sampai public listed company ya. Jadi demikian juga dengan Otage, once kita decide untuk bangun ya satu komunitas, kita akan bangun untuk long term. Kita nggak berpikir untuk 1-3 tahun, tapi kita berpikir untuk 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya ya. Bahkan kita sudah berpikir untuk next project yang bisa kita kembangin terus Otage ini. Kemudian yang kedua adalah ya tadi real life utility ya, termasuk salah satunya adalah Beach Club misalkan. Beach Club ini kita akan usahakan kejar Q4 tahun ini Desember. Tapi kalau nggak terkejar maksimal itu awal tahun depan. Jadi sekarang lagi test file. Jadi kalau teman-teman lihat ke lapangan ya, kita udah test file, kita pakai arsitek yang juga mendesain beberapa project dari Sushihiro ya. Jadi sangat bagus. Jadi kita akan kejar-kejaran. Ya, karena ini kita bukan plan Beach Club ini before NFT. Cuma kita tambahin lantai 3 untuk spesial. Nanti kalau teman-teman hadir ke sana ya hanya Otage aja yang bisa. Kemudian kita juga jaga agar supaya Otage ini tidak winter, yaitu dengan list option. Jadi kalau misalkan harga bisa turun nggak? Sebenarnya bisa aja ya turunnya, namanya harga ya. Kita nggak bisa menggaranti harga tidak bisa turun. Tapi ketika ada orang yang harganya turun setengahnya, itu mendingan teman-teman beli. Kenapa? Karena bisa ada list option, teman-teman bisa dapetin income-nya lebih besar. Ya, jadi list option ini akan menjadi satu underlying. Dan lucunya, ketika progres pembangunan Beach Club itu semakin ada, nanti ada conference dan lain-lain, itu akan menjaga. Jadi ketika ada momentum, harga akan terjaga. Ketika ada momentum, harga akan terjaga. Dan juga ini akan menyambung komunitas kita yang kita sudah buat selama 3 tahun. Kemudian kita lanjutkan dengan konsep NFT ini. Oke, next lagi. Nah, ini ada beberapa skenario yang teman-teman bisa miliki ya. Skenario yang pertama, misalkan kalau teman-teman punya satu NFT, ya teman-teman mint itu berarti order NFT kita di whitelist presale ini. Kemudian teman-teman misalkan waktu gacha dapatnya yang common, ya it's okay lah, ya walaupun dapat common, tapi NFT yang common itu punya list option kan di tahun 2005 sampai 2006 up to $10.000. Artinya waktu teman-teman unlock feature dari list option, berarti kan NFT teman-teman udah gratis karena dapat list option kan. Jadi ini skenario yang pertama. Ya, apes-apesnya aja dapat common, teman-teman bisa punya satu NFT dengan zero cost pada tahun 2005 dan 2006, gitu ya. Next lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman lumayan beruntung nih, ya dapat rare atau dapat super rare atau dapat mystic, ya teman-teman tetap bisa list menyewakan, punya opsi sewa 2005-2006. Artinya NFT rare atau super rare atau mystic tadi itu jadi free kan? Dan karena teman-teman punya rare ke atas atau rare above, teman-teman bisa unlock NFT Hustler Q4 tahun ini. Berarti dapat 2, ya, yang rare sama yang Hustler. Kemudian teman-teman bisa juga free minting untuk next NFT project kita. Jadi dapat 3, ya. Jadi kalau lagi beruntung bisa dapat 3 NFT dengan zero cost, ya. Tapi next yang teman-teman perlu ketahui adalah 3 hal ini ya sebelum teman-teman jadi member ya dari Otage. Yang pertama, Otage is a community membership, bukan investment instrument.
Jadi jangan berpikir akan kita ikut ini karena ingin to the moon, jangan kita ikut ini untuk kaya cepat, bukan. Ya, karena ini adalah komunitas. Ya, makanya kita buat hanya 500-an, ya 500 plus. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ottich NFT, itu adalah digital asset, ya, yang yang underlying adalah Ethereum blockchain. Ya, jadi ini teman-teman membeli digital aset non fungible token yang underlying adalah Ethereum blockchain. Kemudian liquidity dari Ottich NFT itu based on rasio, ya, rasio dari supply and demand. Jadi ya supply and demand itu ya market yang menentukan. Oke. Nah, terakhir dari saya sebelum nanti saya akan panggil teman saya. Nah, intinya adalah Ottich NFT ini kita mencoba untuk creating yang namanya silent luxury, ya. Luxury itu ada dua. Loud luxury, ya, dan silent luxury. Kalau loud luxury adalah ya kita beli brand-brand yang orang tahu, yang ketika kita pakai barang tersebut, mobil tersebut, rumah tersebut, orang langsung tahu, ya. Nah, tetapi silent luxury itu adalah ketika kita pakai atau kita miliki hanya orang-orang tertentu yang tahu. Itu namanya silent luxury. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai jam tangan Rolex, ya, yang Paul Newman, ya, yang tahun 60-an, tahun 70-an Paul Newman. Itu ya barang lama, ya, udah tidak diproduksi, bahkan pernah dilelang dengan harga sampai 300 miliar rupiah. Itu asli dari Paul Newman. Tapi kalau yang biasa itu harganya 3 miliar sekarang. Tapi kalau teman-teman pakai ke kalangan umum, orang akan bilang jam kamu jelek banget. Tapi kalau teman-teman bawa itu, ya, di komunitas Ottich, ya, atau di komunitas misalkan Lions Club gitu, ya, atau di komunitas-komunitas yang high end, jet set community, orang-orang akan langsung bilang, wow, itu keren banget. Orang tahu, ya. Jadi itu silent luxury. Jadi kita mencoba untuk creating Ottich ini menjadi sebuah silent luxury, high table society, bukan untuk kita pamerkan. Mungkin kalau ketika teman-teman punya Ottich, ya nggak semua orang paham, ya, kenapa ngapain kamu bodoh banget punya Ottich gitu, ya. Tapi di sini ada tempat untuk kita bisa bercommunity, bertukar informasi. Kita bisa punya kesempatan untuk buy on rumor, ya, di mana kita bisa invest bukan ketika sudah muncul di news, tapi masih di dalam rumor. Jadi itu sebenarnya yang lebih berharga daripada kenaikan harga NFT itu sendiri. Kenapa? Karena buat big boys sebenarnya ketika mereka bisa participate di private investment access yang memang nggak bisa diakses oleh semua orang, tapi mereka dapat rumor lebih dahulu dan mereka bisa dapat gain di sana, itu saya pikir nilainya berkali-kali lipat lebih besar daripada kenaikan harga yang kita harapkan dari NFT tersebut. Kenaikan harga tersebut basically hanya bonus, ya. Dan kita saat ini dari 508 plus NFT sudah ada 358 whitelist yang submitted, ya. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh mungkin next founder dari Finvox, ya, yang membuat, ya, project ini happen, yaitu Mendy Purwohartono. Mungkin saya berikan waktu tepat kepada Mendy. Silakan, Men. Oke, thank you, Bong. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Semoga semakin semangat udah mendengar presentasi tentang Ottich NFT. Jadi memang saya mengucapkan terima kasih banyak karena nggak nyangka juga sambutan dari teman-teman itu luar biasa, responsnya di Discord, di Instagram kita. Dan mungkin sebagai info untuk teman-teman, ini merupakan kesempatan kedua dan kesempatan terakhir untuk teman-teman bisa booking whitelist kita, karena setelah ini kita akan mengadakan pre-sale dan setelah itu adalah public sale. Mungkin next slide. Oke, di sini tadi udah dijelaskan oleh Bro Bong, kalau khusus pre-sale harga kita ada di 3,5 ETH, ya, kurang lebih 8.500 USD. Dan tadi juga ada masuk pertanyaan dari teman-teman, saya lihat di chat, apakah list options ini up to 10,000 USD atau sudah pasti $10.000? Jawabannya pasti 10.000 USD, ya teman-teman, ya. Jadi itu dipastikan list optionnya di angka 10.000 USD. Nah, lalu nanti di public sale, which is di tanggal 18 Maret, itu harga akan naik menjadi 3,8 ETH atau kurang lebih 9.600 kalau mengikuti rate saat ini. Nah, oke, sekarang caranya gimana? Coba next slide. Oke, saya jelaskan. Untuk teman-teman yang mau melakukan whitelist, tadi juga banyak pertanyaan bagaimana melakukan whitelist untuk Ottich NFT. Di layar chat saya akan sebar link.
Oke, di layar chat teman-teman sekarang ada whitelist application, di mana di sini teman-teman bisa mengisi data diri dan jumlah NFT yang ingin dipesan. Dan tadi seperti yang Bro Bong sudah jelaskan, mungkin musik boleh dikecilin sedikit? Oke. Nah, kita ulang ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan whitelist commitment fee, saya jelaskan dulu. Untuk membooking NFT kita dikenakan biaya sebesar 10 juta rupiah per NFT. Dan saat ini sudah 358 whitelist sudah terbook dari 508. Jadi hanya sisa 100-an lagi untuk teman-teman bisa book NFT kami, OTC NFT. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan booking, di layar chat sudah ada link. Teman-teman bisa pergi ke Google Form tersebut, mengisi data diri, dan mengisi jumlah OTC NFT yang ingin dipesan. Tadi Bro Bong sudah jelaskan kalau kita menjual khusus untuk pre-sale, sampai dengan hari ini saja, pemesanan hari ini bisa membeli package deal, yaitu package deal 7 NFT sekaligus atau 3 NFT, atau kalaupun tidak 7 dan 3, teman-teman bisa mengorder dalam jumlah lainnya. Nah, perlu diingat, satu NFT-nya membutuhkan biaya 10 juta per NFT. Seperti itu ya. Jadi kayak kemarin masih ada yang bertanya, kalau order 3 berarti komitmen fee-nya berapa? Jadi kalau order 3 berarti 3 dikali 10 juta yaitu 30 juta rupiah. Nah, setelah itu ketika melakukan whitelist commitment fee, yang teman-teman harus lakukan berikutnya adalah create wallet. Melakukan create wallet di MetaMask dan top up ETH-nya senilai 3,5 ETH. Nah, setelah itu pada tanggal 14 Maret, teman-teman akan melakukan minting terlebih dahulu. Jadi sebelum public minting, teman-teman yang sudah melakukan whitelist akan melakukan minting terlebih dahulu tanggal 14 Maret jam 10 pagi. Nah, setelah itu, setelah minting, 3 hari kemudian setelah minting, komitmen fee yang telah dibayarkan akan di-refund kepada teman-teman yang sudah melakukan minting. Nah, ini perlu saya garis bawahi juga, komitmen fee yang dibayarkan 10 juta per NFT tadi hanya di-refund untuk teman-teman yang sudah melakukan minting. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk whitelist komitmen fee yang teman-teman booking hari ini, paling lambat dibayarkan besok tanggal 8 jam 6 sore. Dan kami, walaupun teman-teman melakukan booking saat ini di form tersebut, kami tetap first payment kita yang first serve. Jadi harus cepat-cepat duluan untuk booking dengan melakukan pembayaran whitelist commitment fee ke rekening Finvox. Next slide. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah membayar whitelist commitment fee tapi belum mengerti bagaimana cara top up atau membeli ETH atau top up wallet, jangan khawatir karena besok di tanggal 8 Maret jam 6 kami akan mengadakan sesi Zoom secara khusus hanya untuk teman-teman yang telah melakukan commitment fee. Di sini kami akan bantu untuk setup wallet dan juga meng-guide step by step untuk buy your crypto seperti apa. Jadi teman-teman jangan khawatir yang belum punya pengalaman, masih bingung bagaimana setup wallet, membeli kripto. Kami akan bantu langsung nanti dibantu dari account manager toko kripto besok jam 6 sore via Zoom. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan saya cukup jelas. Dan saya juga berterima kasih karena ini proyek yang ternyata sangat disambut baik. Dan seperti yang tadi udah dijelaskan, kita nggak sabar untuk bisa berkumpul nanti di Beach Club bersama teman-teman OTC member lainnya. Dan ya, saya berharap saya bisa ketemu semuanya nanti. Saya kembalikan ke host. Thank you.